Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Adit di pembelajaran tematik. Sekarang kita masuk tema 7, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan sarapan pagi ya. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, mengetahui informasi dari teks bacaan. Yang kedua, mengetahui hasil teknologi pangan. Yuk kita mulai belajar bersama. Nah, hari ini kita masuk pembelajaran kedua ya. Ayo mengamati. Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya, Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Dayu dan teman-teman ingin lihat proses pengolahannya. Yuk, ayo membaca. Bacalah tentang teks bandeng presto berikut. Bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal ini yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu, ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Ayo berlatih. Kumpulan kalimat yang diberi warna berbeda disebut paragraf. Ada berapa buah paragraf pada teks bandeng presto? Ayo berlatih. Lengkapi informasi yang diperoleh dari teks bacaan bandeng presto. Nah, informasi yang pertama, bandeng presto dimasak menggunakan panci presto. Informasi yang kedua, panci presto akan membuat daging ikan menjadi lunak. Teks bandeng presto menceritakan tentang proses mengawetkan ikan bandeng menggunakan presto. Nah, informasi yang ketiga apa? Iya, jika dibungkus plastik biasa, ikan bertahan 5 hari. Jika plastik tahan udara, ikan bertahan hingga 3 bulan. Ayo mengamati. Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang, Dayu ingin belajar berenang. Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar, kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Ayo mencoba. Dengarkan cerita gurumu tentang beragam kebiasaan. Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan kebiasaan Dayu, Siti, dan Lani dalam atau dari cerita tersebut? Judulnya kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Dayu, Siti, dan Lani sedang menikmati makanannya. Kemudian Benny, Udin, dan Edo datang membawa ragam makanan. Amati makanan yang dibawa oleh Udin dan teman-teman.
Lihat, ada ikan goreng, sosis, buah apel, kornet, biskuit, dan susu kemasan. Lihatlah baik-baik beragam makanan tersebut. Bolu pisang dan susu rasa stroberi merupakan makanan hasil pengolahan teknologi pangan. Tulislah daftar makanan hasil teknologi pangan berdasarkan gambar di atas. Jenis makanan misalnya ayam goreng, sosis, apel, kornet, makanan kaleng, dan susu sapi. Nah, makanan apa yang paling kamu sukai? Sekarang tanyakanlah makanan kesukaan teman atau saudaramu. Wawancarai 3 orang teman atau 2 orang saudaramu mengetahui tentang makanan kesukaan. Ayo berdiskusi. Setelah melakukan wawancara pada teman atau saudara, tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Misalnya namanya ada Okta, Rani, Intan, Putri, dan Randa. Makanan yang disukai misalnya bolu pisang, Rani menyukai sosis goreng, Intan menyukai ayam goreng, Putri menyukai susu sapi segar, dan Randa makanan yang disukai buah-buahan. Amati hasil wawancara pada tabel di atas ya. Apakah mereka menyukai jenis makanan yang sama? Apakah semua menyukai makanan hasil teknologi pangan? Diskusikan bersama temanmu atau saudaramu, kemudian lingkari jawaban yang paling tepat di bawah ini. Jenis makanan yang disukai oleh orang-orang di lingkungan sekitarmu ternyata ia berbeda. Ini berarti setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda pula. Setiap orang memiliki makanan kesukaan. Kesukaan setiap orang berbeda-beda. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan kamu lakukan? Sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengalaman Pancasila. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kegiatan bersama orang tua. Siswa mengidentifikasi makanan yang disukai oleh setiap anggota keluarga, serta menentukan apakah kesukaannya sama atau beragam. Tetap semangat ya, dan terus belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.